Oh hai, kembali lagi di Brilliant Boss. Pada video kali ini, kita akan membahas sambungan dari video sebelumnya tentang teori atom Dalton. Sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share kepada teman-teman kalian. Selamat menikmati dan semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman. Berdasarkan teori atom Dalton, kita dapat mendefinisikan atom sebagai unit terkecil dari suatu unsur yang dapat melakukan penggabungan kimia. Tapi serangkaian penyelidikan yang dimulai pada tahun 1850-an secara jelas menunjukkan bahwa atom sesungguhnya memiliki struktur internal, yaitu tersusun dari partikel subatom yang terdiri dari elektron, proton, dan neutron yang akan kita bahas selanjutnya. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang elektron. Pada tahun 1890-an, ilmuwan meneliti radiasi, yaitu pancaran dan perambatan energi melalui ruang dalam bentuk gelombang. Salah satu alat yang digunakan untuk menyelidiki adalah tabung sinar katoda. Berikut adalah mekanisme sinar katoda untuk dapat kita pahami lebih lagi yang dilakukan oleh fisikawan Inggris Thomson. Ketika dua lempeng logam yang dihubungkan pada sumber listrik bertegangan tinggi, lempeng yang bermuatan negatif yang disebut katoda memancarkan cahaya yang tidak kelihatan. Cahaya katoda bergerak menuju lempeng bermuatan positif yang disebut dengan anoda, di mana cahaya melewati melalui sebuah lubang dan merambat sampai akhir tabung. Di sini kita lihat, ketika medan listrik diberikan pada tabung katoda, maka cahaya katoda tertarik oleh lempeng yang berhubungan dengan muatan positif. Oleh karena itu, cahaya katoda seharusnya mengandung partikel bermuatan negatif, yang mana kita tahu bahwasannya partikel yang bermuatan negatif kita sebut sebagai elektron. Secara tak disangka, ketika arah dari medan magnet luar dibalikkan, maka cahaya elektron dibelokkan di arah yang berlawanan. Pergerakan suatu muatan yang berjalan seperti magnet kecil, dan di mana muatan yang berjalan dapat berhubungan atau terpengaruh oleh medan magnet luar, di mana elektron dibelokkan oleh medan magnet. Berdasarkan informasi yang didapat dari percobaan Thomson, ia mengajukan pandangannya bahwa suatu atom dapat dibayangkan sebagai suatu materi yang seragam, yang dimana bermuatan positif dengan elektron yang menempel padanya. Ini sering kita sebut sebagai model atom Rothe-Kismis, di mana pada tahun 1895, seorang fisikawan Jerman yang bernama Wilhelm Röntgen mengamati bahwa sinar katoda menyebabkan kaca dan logam memancarkan sinar yang tidak biasa, di mana radiasi yang berenergi tinggi ini menembus materi, menghitamkan lempeng fotografi yang tertutup, menyebabkan berbagai zat berfluoresensi. Karena sinar ini tidak bisa dibelokkan oleh magnet, berarti sinar ini tidak mengandung partikel bermuatan seperti yang terjadi pada sinar katoda. Röntgen menyebutnya sebagai sinar X. Tidak lama setelah penemuan Röntgen, Becquerel, seorang profesor fisika di Paris, mulai mengkaji sifat-sifat fluoresensi dari berbagai zat. Secara tidak sengaja, ia menemukan bahwa senyawa uranium dapat menyebabkan lempeng fotografi yang terbungkus tebal berubah menghitam, bahkan tanpa adanya rangsangan sinar katoda. Seperti sinar X, sinar dari uranium berenergi sangat tinggi dan tidak dapat dibelokkan oleh magnet, tetapi berbeda dengan sinar X karena sinarnya dihasilkan secara spontan. Seorang mahasiswa Becquerel, yaitu Marie Curie, mengusulkan nama radioaktivitas untuk menggambarkan pancaran spontan partikel atau radiasi ini. Jadi, nama setiap unsur yang secara spontan memancarkan radiasi kita sebut sebagai radioaktif.
Oke, sekian dari video ini. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman. Jika ada teman-teman yang ingin bertanya, silakan tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Bye.